Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Silakan 172. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 172. Istishrafuka an ya'lamal khalqu bi khususiyatika dalilun ala adami sidqika fi uyudiyatika. Keinginanmu untuk diketahui orang tentang sesuatu dari keistimewaanmu itu sebagai bukti tidak adanya kejujuranmu dalam kehambaanmu. Keinginan untuk diketahui keistimewaan diri sebagai bukti bahwa belum adanya kejujuran dalam menghamba kepada Allah. Kenapa? Karena kita masih senang dengan pujian orang. Kata Abu Abdullah Al-Quraisy, siapa yang tidak puas dengan pendengaran dan penglihatan Allah dalam amal perbuatan dan perkataannya, maka pasti kemasukan riya. Jadi begini hadirin, bagi yang belum yakin dengan pemberi karunia itu hanya Allah, maka dia akan terus mencari kedudukan di hati makhluk. Nah, setiap orang oleh Allah dititipi kelebihan dan kekurangan. Nah, kecenderungannya orang itu akan senang memamerkan kelebihannya atau keistimewaannya dalam tanda kutip agar orang lain tahu, agar orang lain memuji, mengagumi dirinya. Apa saja. Nanti kita akan dagang berbagai karunia Allah. Padahal Allah memberikan karunia kepada kita supaya kita bersyukur. Tapi banyak yang diberi karunia bukannya sibuk bersyukur kepada Allah, tapi sibuk mencari kedudukan di sisi makhluk. Seperti yang sudah pernah kita pelajari, orang itu susah ikhlas kalau punya 3 ciri ini. 1, menikmati pujian orang. Jadi orang yang suka sekali dipuji, itu kecenderungannya susah ikhlas. Yang kedua, sangat senang sekali dikagumi orang, diperlakukan spesial oleh orang. Kalau pujian mungkin hanya perkataan dan tulisan, tapi privilege, diperlakukan spesial ini, dipersilahkan, harga dimurahkan, kemudian disebut-sebut namanya, dikawal, diberikan posisi duduk yang khusus, pokoknya diberikan privilege, pelayanan khusus. Nah, kalau orang masih suka sekali dilayani oleh orang lain, diperlakukan spesial, ini juga susah ikhlas. Dan yang ketiga, orang susah ikhlas itu kalau ngarep-ngarep sesuatu yang ada di tangan orang. Ingin ditraktir, ingin diongkosi, ingin diberi, ingin dikasih hadiah. Pokoknya kalau kita sudah ngarep-ngarep sesuatu dari tangan orang, maka kita berbuat baiknya itu cenderung kurang ikhlas. Misalkan di sini banyak kunjungan, kemudian dilayani dengan baik, tapi dipilih kira-kira mana yang paling kaya. Yang paling kaya paling baik. Nah, kenapa? Karena ingin dikasih tips, dikasih bonus. Begitulah
Kadang-kadang kita berbuat baik itu karena tahu dia punya sesuatu dan kita ingin. Apakah dalam bentuk uang, apakah bentuk traktiran, makanan, barang, atau kita diberi kemudahan urusan kita. Nah, cenderung berbuat baiknya itu tidak ikhlas. Maka Imam Ibnu Athaillah mengingatkan, jadi kalau kita diberi kelebihan, tidak usah memaksakan diri agar orang lain tahu. Misal hafal 5 juz, ya sudah nikmati saja. 5 juz ini sebagai sarana takarub ke Allah. Tidak harus orang lain tahu kita hafal 5 juz. Misal tahajud, ya sudah nikmati saja. Orang lain tahu atau tidak tahu, gak ada masalah sama sekali. Kita tidak harus orang lain jadi tahu kita ahli sering tahajud. Atau hari ini nih, Kamis, saum. Saum saja. Allah tahu kita saum, ya sudah. Kalau misalkan ada yang nanya, kamu saum enggak? Sama aja bagi kita menjawab, oh iya alhamdulillah sedang saum. Tidak ada rasa bangga, kemudian orang lain jadi tahu, tidak ada. Jadi ditanya karena memang harus jujur. Sedang saum, ya insya Allah sedang saum. Lempeng saja, tidak menjadi merasa spesial. Sedang saum tidak. Saya kan biasa saum, masa kamu nggak tahu? Kenapa jadi rumit begitu jawabannya? Tinggal sedang saum, insya Allah beres. Tidak usah juga menjadi sok tawadu. Saya sih nggak berani mengatakan. Ribet. Kenapa ribet? Sudah hafal berapa juz? Alhamdulillah 5 juz setengah. Dan biasa. Karena tidak ada artinya penilaian orang. Yang berarti bagi dirinya adalah 5 juz ini benar-benar bisa dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Tapi bagi orang yang cari kedudukan di sisi manusia, senang sekali memamerkan apapun. Biasanya para pecinta dunia itu sangat memikirkan perhatian orang pada dirinya. Kalau pecinta Allah, nggak pusing dengan penilaian orang, nggak ada apa-apanya. Orang semua mau memuji kita, nggak ada apa-apanya. Tidak jadi pahala satupun, malah jadi ujian. Semua orang membenci kita, nggak bahaya. Karena Tuhan kita adalah Allah. Yang memberi nikmat siapa? Yang memberi pahala siapa? Yang mengangkat derajat siapa? Yang menutupi dosa siapa? Yang menghapuskan semua dosa dan aib siapa? Yang punya sorga siapa? Nah, orang bisa apa? Enggak. Cuma jalan saja. Jalan sebagian nikmat, jalan sebagian ujian. Nah, biasanya dari yang fisik dulu. Makanya para pecinta dunia itu sangat memikirkan body. Tahu body? Badan. Sangat ingin kelihatan badannya spesial. Laki-laki maupun perempuan. Karena ingin ketahuan. Bukan tidak boleh punya badan bagus, sok aja ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga six packs, terserahlah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai usia 63 badannya atletis, tidak gemuk, tidak kurus. Katanya perutnya juga seperti tumpukan batu, artinya berotot. Tapi ya tidak dipamer-pamer. Ujian bagi lelaki yang badannya bagus, kecenderungannya kaosnya kekecilan. Karena untuk diperlihatkan, padahal dikasih bisul saja oleh Allah, selesai begini terus. Dikasih diare di WC itu. Wanita juga sama, yang merasa, ya saudara nggak usah ngebayangkan, nanti saya jadi dosa. Dan yang tidak begitu gimana gitu, ya nggak berani pakai baju ketat karena agak
hampir aja nyebut lepet saya nggak, tidak boleh. Ini perkataan tidak sopan ya, lepet. Tahu lepet kan? Punya wajah bagus, punya bentuk tubuh bagus, kecenderungannya akan fokus sekali ingin kelihatan oleh orang lain. Ini salah satu ciri pecinta dunia. Dan sangat memperhatikan omongan orang. Ketika orang mengatakan brot, langsung tersinggung. Atau king itu ceking ya. Begitu memikirkan penilaian orang. Ini susah ikhlasnya. Maaf ya, bagi ini sekedar ilmu saja. Kan puncaknya fisik lelaki itu usia 30. Kalau sudah 30 dia akan turun hormonnya, ya sedemikianlah masa otot. Kita perlu olahraga, nih khususnya lelaki. Otot harus dibangun karena menurut ilmu kesehatan yang saya dapatkan, otot yang bagus, yang terbangun karena latihan itu membantu untuk membuat tubuh ini lebih sehat. Gula darah akan dibakar oleh otot, demikian pula kolesterol dan sebagainya lah. Jadi kita berolahraga dengan baik bukan untuk kelihatan istimewa, tapi upaya kita untuk sehat. Supaya sehat buat apa? Supaya ibadahnya bisa lebih bagus, supaya kita bisa lebih manfaat, supaya tidak menyusahkan orang. Jadi tidak ada kaitan dengan kelihatan gagah dan sebagainya. Toh kalau gagah betulan Nabi Muhammad gagah, Ali bin Abi Thalib gagah, tapi bukan untuk dianggap gagah. Bisa dipahami hadirin? Sangat beda kalau orang pecinta pujian orang, ya ujian sekali kalau diberikan badan atletis, kecenderungannya ingin orang lain tahu. Nggak ada gunanya. Sekarang orang lain memuji paling cuman begitu. Nggak ada lagi. Sugan ngasih cek 1 miliar enggak. Kita aja yang stakar kebok angkat beban, belum lagi ketinggang barbel, belum lagi keseleo, nyiksa diri. Akhwat, jangan menghinakan diri dengan ingin sibuk kelihatan yang tidak boleh dilihat ya. Karena sebetulnya kualitasnya makin rendah. Ketahuilah, lelaki itu lebih hormat kepada wanita yang bisa menutup auratnya dengan benar. Kan sekarang tidak sedikit juga yang berjilbab tapi hanya menutup rambut saja, jilbabnya kecil dan selebihnya kurang syar'i. Itu nilainya jadi rendah. Kenapa begitu? Pasti karena kurang iman. Karena kalau imannya kuat, takut kepada Allah. Yang punya tubuh ini Allah, mudah saja bagi Allah untuk melakukan apapun kepada tubuh ini. Itu secara fisik ya, biasanya kalau yang punya keistimewaan fisik, ngajak panco terus kemana-mana. Hati-hati, mudah bagi Allah untuk membuat keseleo, salah urat, mudah. Ada juga yang suaranya bagus. Jadi kemana-mana teh bunyi, hei, tenang. Maunya ngaji aja bagus, tapi kalau niatnya ria tidak jadi pahala. Hati-hati ini, yang dikaruniai suara yang bagus, bagus sekali dipakai membaca Al-Quran, tapi membaca Al-Quran itu harus ikhlas, bukan untuk dipuji, bukan untuk piala, bukan untuk jadi juara musabaqah tilawatil Quran. Apa artinya piala kalau tidak jadi pahala? Maka kalau santri ikut musabaqah minta didoakan, tidak akan didoakan menang, tidak. Oh, kalau gitu nggak akan minta didoakan. Ya udah, nggak apa-apa. Karena kalau mendoakan menang
berarti mendoakan yang lain kalah. Jadi doanya bagaimana? Semoga musabaqah ini bisa meningkatkan iman dan jadi amal soleh. Dah aja. Karena yang membuat bahagia itu kalau iman meningkat dan amal soleh diterima. Udah. Mau menang kalah ya perkara kecil. Kalau pengen piala, tuh ada piala, ambil aja. Cuman plastik. Benar? Dan berat lagi disebut juara musabaqah tilawatil Quran. Tingkat bukan, tingkat RT ada. Ini tingkat RW. Oh, kamu tingkat RT. Jadi sombong ya. Berat itu. Hadirin sekalian, kita simak pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an oleh Saudara Fulan, juara dunia musabaqah. Aduh, itu berat sekali. Disebut juara dunia. Mudah-mudahan juara di sisi Allah. Itu karena diuji dengan suara yang indah. Ada juga yang diuji dengan apa lagi? Pendidikan. Saudara, takdirnya kuliahnya terus Allah yang menakdirkan. Karena yang ngasih otak Allah. Yang membuat kita punya kesempatan juga Allah. Yang membuat kita punya kesehatan bisa belajar Allah. Yang membuat ada biaya Allah. Tapi yang sombong siapa? Kita. Hati-hati. Suka ingin aja gelarnya tuh disebut. Kalau nggak disebut dianggap tidak menghargai. Bukan tidak boleh. Kalau memang lingkungannya mengharuskan dan pada tempatnya gelar itu disebut, sebutlah. Tapi kalau mau beli cabai misalkan, berapa ini cabai? Saya Hajah, dokteranda, sarjana hukum akan membeli cabai seons. Nah, ini sengaja dibuat yang dramatis ya, tidak nyambung. Termasuk penggunaan kiai haji. Ini juga disebut kiai haji ya. Bisa juga tawaduan. Jangan sebut, itu kata tawaduan ya. Ada merendah tapi untuk meningkatkan. Ya karena mungkin di Indonesia yang mimpin pesantren disebut begitu, ya udahlah. Tapi jangan maksa. Pernah suatu saat ada di daerah zaman dulu ya. Hadirin sekalian, sekarang akan ceramah oleh Agim. Agim silakan. Aduh ya. Itu sopan. Padahal ya udah nggak apa-apa, memang begitu. Agim, sok atuh ceramah. Kenapa harus sakit hati? Memang namanya Agim ya. Hati-hati bagi yang punya gelar, jangan merasa mulia dengan gelar. Karena itu ujian. Yang punya harta juga tidak usah memaksakan diri orang tahu. Juga yang punya pengalaman, yang sudah punya umroh. Karena yang sudah pulang haji kan disebut ha. Kalau yang pulang umroh, yang ngarang. Asep, kenapa umroh? Maksudnya nggak ada perintah itu ya. Bahkan haji juga Rasulullah kan tidak disebut. Rasulullah Haji Muhammad Rasulullah SAW dengan menantunya Haji Ali bin Abi Thalib yang didampingi oleh putri beliau Hajjah Fatimah Az-Zahra bertemu dengan Hajjah Aisyah. Nggak ada, ibu nggak usah maksa ya. Tidak usah memperkenalkan diri saya Hajjah, nggak usah, nggak ada perintahnya. Bu, halo? Ama nggak ngerasain perjuangan haji. Ngerasa, Bu. Tapi dah haji mah urusannya dengan Allah, bukan dengan gelar. Mahal loh, ya udah nggak apa-apa, uangnya juga dari Allah. Jangan memaksakan diri ingin ketahuan keistimewaan kita. Pengalaman, ilmu, kalau nggak ada perlunya tidak usah diceritakan. Misalkan pernah sekolah di luar negeri, ya sudah. Kecuali kalau ditanya,
dan diperlukan baru sampaikan secukupnya tanpa merasa lebih mulia dari orang lain. Anak hafal juz 30, ya sudah, ibu nggak usah ikut pakai toga ya. Ini mah kemana-mana anak saya di wisuda, kata yang ibu apa nggak? Saya kan bagian doa. Nggak usah hadirin, nggak penting kita menceritakan apapun kalau tidak ada manfaatnya. Apalagi dengan ibadah. Itu tadi duniawi ya. Sudah belajar saja, puas. Allah sudah tahu, Allah sudah lihat. Kita mau hafal 30 juz, tidak ada yang tahu, tidak apa-apa. Orang tahu, orang tidak tahu, tidak ada masalah. Yang ngasih pahala itu Allah. Tidak usah kita ingin diketahui ahli tahajud, ahli saum, ahli zikir, sudah hafalannya banyak, mengerti kitab banyak, sanadnya banyak. Lakukan. Terlalu semangat ada. Dan ada juga satu lagi yang suka didagangkan itu penderitaan. Saya mah dulu mah hidupnya pahit, atos atuh. Obat juga pahit, benar. Kan ada yang didagangin itu bukan kesuksesannya tapi kesabaran. Penderitaan. Saya juga pernah nih luka. Ya udah atuh datos damang cicing ya. Kadang merasa paling menderita, paling capek, paling berkorban. Sudah, semuanya udah ada catatannya, ya kan? Halo? Dulu ya, waktu ngebangun ini, aduh udah mulai. Saya dulu, nah kalau udah saya, itu kecenderungannya pakai bumbu bohong. Kalau orang sudah senang menceritakan dirinya, ilmunya, pengalamannya, wawasannya, keahliannya, hartanya, usahanya, apapun yang berkaitan dengan diri, kalau ingin dinilai orang, mesti ada bumbunya. Bumbunya itu bohong. Kenapa semua ini terjadi? Karena kita cari kedudukan di hati orang. Kalau orang sudah kagum ke kita, mau apa? Dengar. Kalau kita, orang udah kenal ke kita, nggak usah kita ceritakan juga orang udah suka, benar? Nah sekarang orang tidak suka ke kita, terus kita cerita tentang diri kita, makin enek. Jadi nggak ada gunanya sama sekali. Kita cerita kepada yang suka, dan dia juga udah suka, nggak usah diceritain. Kita cerita kepada orang yang nggak suka, jadi enek. Yang enak tuh diam, falyakul khairon aw liyasmut, berkata baik atau diam. Nggak usah segala dipamerkan. Keinginan pamer itu mudah sekali merusak keikhlasan kita. Sudahlah. Apakah tidak boleh kita melakukan? Boleh. Yang jangan itu niat cari pujian orang. Kita punya keahlian, ada kuda di sini. Siapa yang bisa naik kuda? Dan kita bisa, tinggal ngacung tanpa merasa lebih spesial. Karena yang tidak naik kuda juga bisa mulia di sisi Allah. Tinggal kita berkuda. Bisa nggak berkuda sambil saya bisa? Ya udah tinggal kasih contoh. Bukan niat merasa spesial dari yang lain. Kalau orang sudah bisa begini ini, hidupnya jauh lebih tenang. Karena yang membuat kita menderita adalah sibuk ingin cari kedudukan di hati orang. Makanya orang-orang pecinta dunia tuh ingin selalu jadi pusat perhatian. Ingin selalu dianggap lebih dari kenyataan. Ini tidak sehat. Demikian. Awalam yakfi bi rabbik. Ini firman Allah. Apakah engkau tidak merasa cukup dengan Tuhanmu bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid, bahwa ia menyaksikan dan mengetahui segala-galanya. Abu Khair al-Akhta berkata, siapa yang ingin supaya amalnya diketahui orang, maka itu riya
Dan siapa yang ingin diketahui orang tentang keistimewaan dirinya, maka dia itu pendusta. Benar ini. Karena kalau sudah mulai mengekspos dirinya, pakai bohong. Benar. Abu Abbas Al-Marsi berkata, siapa yang ingin terkenal, maka dia menjadi budak terkenal. Siapa yang ingin tersembunyi, maka ia budaknya tersembunyi. Dan siapa yang benar-benar merasa sebagai hamba Allah, maka terserah Allah apakah dia akan dibuat terkenal atau tidak terkenal. Sama saja, yang penting ia beramal karena Allah. Tuh, gak usah ingin terkenal. Udah ingin diterima Allah. Kalau Allah takdirkan terkenal, terkenal. Terus mau apa terkenal juga? Dan orang yang mengenal kita gak bisa ngasih pahala. Misal ya, ini pengajian. Tadi pengajian di TSM. Hadir sekitar 1.300 orang. Itu tidak usah diklaim, itu jamaah saya. Enggak boleh. Karena itu nanti pengajian ada Ustadz Jannya juga yang 1.000 pindah lagi ke sana. Kita suka mengklaim. Enggak usah klaim-klaiman. Atau santri Darut Tauhid dulu pernah di sini mesantren, kemudian sekarang jadi gubernur misalkan. Kita nggak usah ngaku-ngaku. Dia dulu santri kami. Santri apa? Pesantren apa? Pesantren kilat ternyata. Jangan ikut nebeng beken. Jadi misalkan ada santri, jadi ya udah alhamdulillah, tidak usah disebut itu dulu dia pesantren di Darut Tauhid. Mau apa nyebut-nyebut begitu? Padahal beliau sukses belum tentu karena belajar di sini. Mungkin di tempat lain doa orang tuanya. Jangan ya, kalau kita jadi guru tidak usah kalau murid-muridnya jadi apalah gitu, kita tidak usah nebeng beken. Itu dulu murid saya tuh. Mau apa? Mau kelihatannya kita sebagai orang yang berjasa. Gak perlu. Ada pengusaha bagus sekarang, tokonya bagus, restorannya bagus. Padahal dulu karyawan di kita gak usah disebut-sebut. Dan nanti anak buah saya, cicing aki buah ya. Kenapa? Orang lain diberi sesuatu kita ingin nebeng terus. Kalau kita jadi atasan, terus dulu misalkan anggotanya, kemudian jadi komandan, dia udah pensiun, si eta teh anak buah aki, cicing aki, udah selesai. Tidak usah disebut-sebut kalau tidak ada manfaatnya. Kenapa kita nyebut-nyebut? Karena ingin diakui. Itu penyakit. Dan diem. Kita membangun masjid, tapi orang tidak tahu kita yang ngebangun. Enggak apa-apa. Enggak dianggap jadi DKM, enggak apa-apa. Allah kan udah lihat. Benar? Halo? Kita udah berjuang, enggak ada yang tahu, enggak apa-apa. Allah sudah tahu. Kita udah berbuat, tidak diterima kasihi, enggak apa-apa. Allah udah membalasnya nanti waktunya. Pada waktunya. Kita berbuat tidak dihargai, enggak apa-apa. Itu ujiannya, ujian keikhlasan. Makanya orang-orang yang ikhlas mah anteng aja hidupnya tuh. Jarang sakit hati. Karena sakit hati itu memang sibuk mencari kedudukan di sisi makhluk. Bu, masa keemasan, jangan suka ngarep-ngarep ke anak. Duh, anak tuh udah digedein. Itu mah amal soleh. Gak boleh. Dulu saya nyekolahin. Dia nikah, gaji pertama untuk istrinya. Ya iya, dah itu tanggung jawabnya. Terus dia beli HP, istrinya dibeliin. Saya enggak sebagai ibunya. Beli sendiri. Makin berharap, makin enggak ikhlas. Sama kita juga. Bapak-bapak sudah membanting-banting tulang. Resiko sebagai tukang daging. Ya, tidak usah ngarep-ngarep.
Serius ini hadirin, mau bahagia atau tidak? Bahagia tuh kalau ikhlas. Ikhlas itu tidak rindu pujian orang, tidak cari kedudukan, tidak rindu privilege, diperlakukan, dikagumi orang. Tidak ada keperluannya. Kalau kita sibuk dengan kedudukan di sisi orang, giliran takdirnya pensiun, menderita. Karena post-power syndrome. Biasa aja lah, biasa aja. Terima kasih. Enak jadi orang biasa-biasa. Nggak usah pengen terkenal. Pertama, belum tentu saudara terkenal, ya kan? Banyak yang ingin viral, tapi tetap aja dia lagi. Yang lihat videonya, ya. Viral antara dirinya dengan anaknya, itu juga dipaksa. Lihat nak. Tapi ada yang tidak ingin viral juga korupsinya, ya. Allah yang menentukan, terserah Allah mau terkenal atau tidak, enggak pusing. Kalau kita sibuk dengan Allah ya sudah cukup. Ada pertanyaan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana secara syariatnya menyampaikan suatu ilmu dengan penuh keyakinan, Gitu, Ya kitanya harus yakin. Bagaimana meyakinkan kalau kitanya ragu? Yang bekal tamu yang nanti yang datang ke sini berapa? Yakinlah 10 orang. Benar nggak 10 orang? Belum tentu. Nah, gimana yakin? Dia sendiri ragu. Belok kiri kanan. Kanan kiri ketang. Gimana? Ini teh mana ya? Tuh ingat tuh, nggak bisa. Kenapa dia begitu? Karena dia ragu. Masih ingat contoh tentang wadang ronde? Ganti sekarang, bukan wadang ronde. Tentang gado-gado. Gado-gado itu ya, kalau fresh daun-daunnya dan crunchy ya, krek-krek. Ada kentang, kemudian ada tahu diiris-iris. Tapi yang paling penting bumbunya. Bumbunya tuh tidak terlalu kental, tidak encer dan lembut serta rasanya tuh pas. Nah, di atasnya pakai bawang goreng kering, kemudian emping, lalu kerupuk udang. Coba ceritakan lagi. Ceritakan, Pak. Nggak dengar. Siapa yang bisa cerita? Pasti beda ceritanya. Kenapa? Karena saya suka makan gado-gado. Bisa jelas menceritakan. Karena yakin. Tapi yang tidak makan gado-gado tidak salah. Kalau ceritanya tidak bagus. Karena dia tidak merasakannya. Gitulah. Jadi usahakan yakin dulu. Caranya yakin bagaimana? Lakukan. Seperti Nabi Ibrahim minta kepada Allah di surat Al-Baqarah itu tentang apakah engkau ragu kepada Allah? Oh, percaya, hanya menambah ketenangan. Karena yakin itu membawa ketenangan. Sehingga Allah memerintahkan burung dipotong-potong, disimpan di 4 bukit, lalu dipanggil jadi burung lagi. Artinya ada pembuktian yang membuat yakin. Dek, tebak ini apa? Nah, bingung, nggak yakin ya nggak? Bandingkan dengan begini. Tebak apa yang di tangan ini? Oh gitu. Kalau yakin tuh mantep ya. Harusnya ada sesuatu ya. Si dia tenang lah. Lanjut, pertanyaan selanjutnya. Makasih, Lakukan deh. Kalau udah dilakukan, mantep bicaranya tuh. 2, ya silakan. Ya, Bib ini. Iya. Wah, sudah dewasa. Di mana sekarang, Bib? Sekarang kuliah semester 7 di IAI Persis Bandung, Oh, alhamdulillah.
Silakan. Bagaimana untuk menumbuhkan budaya baik di Darut Tauhid seperti merapihkan sendal dan merasa rambutnya harus pendek dan memungut sampah di lingkungan luar, itu saja. Oh, mudah. 3M. Mulai dari diri sendiri, mulai hal yang kecil, mulai saat ini. Habib, tungguin itu di pintu masjid. Rapikan terus. Saya sudah merapikan, sekarang udah berantakan lagi. Rapikan lagi. Terus rapikan tiap hari. Tungguin di sana, lihat aja nanti hasilnya. Karena dulu juga di sini begitu. Rapikan, punten lama-lama malu dia. Lama-lama rapikan. Untungnya yang ceramah ini punya posisi. Jadi selain memberi contoh, bikin aturan. Yang tidak rapi di karungan, beres ya. Contohin aja Beb di sana. Ada di beberapa masjid juga begitu. Tungguin aja oleh kita. Rapikan. Nanti mereka akan melihat sendiri sendal itu rapi. Biasanya dilatihnya ngebalik dulu begini. Tidak bisa sekali, 2 kali. Terus aja. Lihat aja nanti. Dan doa. Dan kitanya sing ikhlas, jangan posting terus. Saya ini alhamdulillah ikhlas loh merapikan. Ikhlas ya. Lakukan aja jadi amal soleh. 3M, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulai saat ini. Satu lagi, akhwat, silakan yang nanya. Ada di belakang, boleh dibantu? Tidak ingin dipuji bukan berarti tidak boleh berprestasi. Silakan hadirin. Karena melakukan yang terbaik itu amal soleh. Dalilnya Al-Baqarah 195. Wa aslihu, bagaimana teh? Benar ya? Apa? Wa ahsinu, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Maaf, wa ahsinu, dan berbuat baiklah kalian. Artinya maksimalkan. Hadisnya adalah ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Jadi hadis Rasulullah, semangatlah, all out lah dengan apa-apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah tolong kepada Allah dan janganlah kamu lemah. Begitu perintahnya. Jadi kita kalau mau bertanding maksimal saja. Mau jadi juara apa ya itu terserah Allah lah. Yang penting niatnya terbaik, lakukannya yang terbaik. Dek. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, saya dari santri SMA Putri, izin bertanya, jika kita ingin membantu orang karena kita tahu itu merupakan hal yang baik, bahkan membantu orang yang kita tidak suka, bagaimana cara agar kita ikhlas dalam membantunya? Terima kasih. Ulangi. Jika kita ingin membantu orang karena kita tahu itu merupakan hal yang baik, bahkan membantu orang yang kita tidak suka, bagaimana cara agar kita ikhlas dalam membantunya? Ya ikhlas aja. Lakukan sebagai amal soleh. Kita nolong orang itu sebagai amal soleh kita. Perkara orangnya berterima kasih atau tidak, menghargai atau tidak, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah melakukan yang terbaik, semoga Allah ridho. Ini punya pengalaman di Jepang kemarin ya. Suatu saat karena bawa koper dan tidak tahu liftnya di mana, dari bawa-bawa tangga tuh dipangku makaning 22,5 kilo. Ini saya pikir kalau turun gampang, tapi naik 2 lantai begitu, aki-aki bisa reyot ini. Tapi tidak tahu di mana, lalu nanya ke petugas Jepang. Ya kan nggak bisa bahasa Jepang ya. Dan dia mengerti. Yang menariknya, beliau keluar dari posnya dan menuntun kurang lebih 50 meter, hampir setengah lapangan sepak bola, hanya untuk menunjukkan lift. Karena beliau juga menjelaskan dalam bahasanya nggak ngerti saya ya.
ditunjukkan luar biasa. Padahal bisa saja, misalkan ya bahasa hati ya. Waktu naik taksi, ketika mau membantu ini, arigato, berterima kasih, hanya membukakan bagasi. Karena kita ngebuka sendiri, dia berterima kasih. Pada waktu mau ngangkat koper, ngangkat sendiri, no, harus diangkat sendiri. Ini luar biasa. Dan kalau nunjukkan arah itu bukan nunjukkan begitu, benar-benar ditunjukkan itu. Ke sini dipandu, walaupun dia akhirnya balik lagi. Wah, Masya Allah ini. Di atas yang terbayangkan. Ini kan ahsan namanya dalam Islam. Orang yang melakukan lebih. Jadi kalau orang berbuat baik, kita berbuat baik, belum termasuk ahsan. Tapi orang berbuat baik dan kita lebih baik, itu baru ahsan. Seperti ngasih makanan nih, atau beda rasanya, benar? Begitu deh, menolong orang yang berbuat baik ke kita bagus, tapi menolong orang yang tidak bagus ke kita itu lebih tinggi. Kan ada yang berbuat baik kepada yang baik, ada yang berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat jelek dan tidak berbuat baik ke kita, itu lebih baik. Ada yang berbuat baik kepada orang yang pernah berkata yang tidak baik ke kita, itu lebih top. Kita berbuat baik kepada yang baik ya tidak aneh. Masya Allah, Alhamdulillah. Kepada seluruh santri ya, karena baru pulang dari tempat yang sangat bersih, Jepang itu kebersihannya Masya Allah, tidak ada sampah, dan sulit cari tempat sampah, dan tidak jumpa dengan petugas kebersihan. Ini lebih rumit lagi nih. Sampahnya tidak ada, cari tempat sampah ada tapi susah, ya, jadi hanya tempat tertentu, dan hampir 6 hari di sana tidak ketemu dengan petugas sampah kecuali sekali saja. Gang-gang itu bersih, rapi. Kenapa begini? Karena katanya mereka tuh sangat aib, malu kalau mengotori. Jadi sampah tuh dibawa saja sampai ketemu tempatnya. Juga malu ini di dekat Fujiyama ya, waktu itu ada masjid, alhamdulillah ada restoran. Perasaan sih sudah baik ya, ketika sudah selesai, rapikan sendiri. Oh tidak, jangan, enggak apa-apa. Berus aja dimasukin ke tempat sampah. Ternyata salah, harusnya kalau di gelas, airnya ke tempat air dulu, baru kering. Jadi ternyata kalau kurang ilmu jadi campur airnya. Masya Allah. Jadi minum itu kalau ada sisa airnya dibuang ke tempat air, baru botolnya atau gelasnya, kertasnya ke tempat kertas, plastik ke tempat plastik. Begitu. Masya Allah. Dan toiletnya tuh walaupun toilet umum bersih, kering. Dan mereka tidak mau meninggalkan toilet dalam keadaan tidak bau. Dan yang menarik, saya heran, kenapa ini toiletnya ada musiknya? Supaya menyamarkan. Mengerti? Kan kadang-kadang ada, ya saya tidak mau vulgar ya, ada suara yang tidak dikehendaki. Tapi kalau ada lagu itu jadi tersamarkan. Kepikir begitu. Dan hal lainnya adalah sederhana ternyata. Rumahnya tuh kecil-kecil. Dan tidak banyak barang. Hanya gelar tatami itu ya yang sederhana.
Kita sudah memang kecil betulan, udah gitu banyak barang dan gak kepake barangnya. Dikasihin sayang, dipakai enggak. Menuhin ruangan, jadi pengumpul barang bekas. Jadi ngumpul di sana tikus, ular weling, kecoa, bengek jadinya. Banyak pelajaran terlepas dari sikap pemerintah Jepang yang berpihak kepada Israel, kalau saya lihat faktanya saja. Dan di sana kan sengaja datang di berhari-hari itu hanya naik kereta api dan bis. Tidak mau, ya biasanya suka ada yang jemput, gak ini. Jadi sehari itu 10-11 kilometer jalan. Kenapa badannya langsing-langsing? Karena bergerak terus. Jadi ketika diukur antara masuk dan pengeluaran kalori itu bisa impas. Barusan AA dicek, dipijat oleh Kang Dudu. Ototnya jadi. Maksudnya jadi pegel. Tapi karena jalan 6 hari, kaki jadi lebih bagus ya. Badan merasa lebih segar. Ini nih dari pulang tadi nyampe sini subuh, sampai sekarang belum kebagian tidur nih. Karena acaranya padat, tapi rasanya dengan izin Allah lebih segar. Memang hari pertama tepar ya, jalan jauh. Lama-lama, jadi kepikir juga nih. Santri yang rumahnya bangsa di Cimahi, ke sini jalan. Ya, di sana jalan ya, karena parkir sejam bisa 50.000, ada yang 100.000, 1 jam itu. 1 jam. Mahal parkir, jarang yang punya mobil tuh. Sepeda dan jalan, naik kendaraan umum. Sehat-sehat pergerakannya cepat gitu, dan antri itu betul-betul beres. Kalau naik ke eskalator, yang mau diem di sebelah kiri, yang sebelah kanan mau sambil jalan. Begitu rapi semuanya, tidak pakai aba-aba. Gak ada yang serobotan, tidak ada. Luar biasa itu. Kalau dikasih iman saja, kasih syahadat oleh Allah, beri hidayah, kasih iman, udah itu melesat itu. Banyak karakter yang diajarkan dalam Islam di sana dipraktekkan. Cukup begitu saja hadirin sekalian. Maka mohon maaf santri bahwa sekarang udah ngebul nih 6 hari di training di sana tentang BRTT, bersih, rapi, tertib, teratur dan terpelihara, akan dipraktekkan lebih intensif. Pokoknya kalau ketahuan toilet tidak bersih, kunci. Lalu kami bagaimana? Selokan. Ya. Tadi sudah patroli, sampah juga nanti dipilah-pilah, benar-benar. Sampah basah, organik, masuk ke tong khusus, sampah plastik khusus, sampah kertas khusus. Nanti kalau tidak, suruh simpan aja terus di kamarnya. Ya. Yang organik nanti diberi makan kepada magot. Ya. Sudah ada santri magot, sudah tahu belum? Tidak ada sampah sembarangan lagi. Tidak ada. Aib. Pokoknya kalau ada kepala sekolah atau guru yang di sekitarnya ada sampah dan tidak mungut, artinya ingin dimutasikan. Apalagi kepala sekolah berantakan, tidak. Dan nanti setiap pengangkatan pimpinan di Darut Tauhid level manapun harus dicek ke rumahnya dulu. Kalau rumahnya berantakan, gagal jadi kepala sekolah. Gagal jadi guru. Gak bisa. Karena kalau hanya rapih di sekolah, tapi di rumahnya tidak rapih, tidak akan berhasil. Siap-siap para kepala sekolah, para guru, semuanya akan dicek ke rumahnya masing-masing. Oh, langsung. Beres ya. Insya Allah kita lanjutkan lagi nanti ya. Terima kasih
Hanya BR3T ini akan serius sekali. Kenapa? Karena karakter seseorang yang tidak bersih, tidak rapi, tidak tertib, tidak teratur, itu menunjukkan karakter buruk. Pemalas, tidak disiplin, egois, zolim, tidak punya rasa tanggung jawab, tidak punya rasa malu. Banyak karakter yang ditampakkan oleh tempat dan perilaku tidak bersih, tidak rapi, tidak tertib, tidak teratur, dan tidak terpelihara. Pernah ada seorang santri, bukan dari sini, minum di gelas sambil jongkok. Kenapa minum sambil jongkok? Sunnah, jangan sambil berdiri. Lu, hari itu sunnah siapa? Pakai dilempar begitu. Kepada ibu-ibu santri baru, masa kemasan harus tetap gosek kamar mandi, ya Bu. Kalau tidak dikunci, baik di dalam maupun di luar. Ya. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah, Engkau maha mendengar apapun yang terucap. Hujamkan pada diri kami hanya ilmu yang manfaat, ilmu yang Engkau berkahi ya Allah. Kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima, dari doa yang tidak Engkau ijabah. Ya Allah, golongkan kami menjadi bukti indahnya agama-Mu ya Allah. Karuniakan kepada kami hati yang yakin padamu, dimanapun, kapanpun, menjadi hamba yang hanya mencari ridho-Mu. Golongkan kami menjadi hamba yang selalu merasa ditatap oleh-Mu ya Allah setiap saat. Jadikan kami menjadi hamba yang selalu merasa didengar oleh-Mu setiap waktu. Jadikan kami menjadi hamba yang selalu merasa diketahui oleh-Mu. Hati, pikiran, dan apapun yang kami lakukan. Cukupkan diri kami hanya dengan pandangan-Mu ya Allah. Puaskan diri kami hanya dengan penilaian-Mu. Jadikan semua yang kami lakukan semata-mata hanya mencari ridho-Mu ya Allah. Agar bisa pulang husnul khotimah. Agar kami bisa pulang nanti, bisa berjumpa dengan-Mu. Ya Allah, jangan biarkan dunia ini tampak indah, mempesona dan memperbudak kami. Titipkan kepada kami dunia yang bisa menjadi bekal pulang kami. Titipkan kepada kami dunia yang membuat hidup kami tidak jadi beban bagi siapapun, yang membuat hidup kami bermanfaat. Ya Allah, hilangkan dari diri kami kerinduan dipuji dan berharap kepada makhluk-Mu. Puaskan diri kami hanya dengan pujian-Mu, keridhaan-Mu ya Allah. Ya Rabb, jangan biarkan kami berharap apapun dari makhluk-Mu. Cukupkan hati ini hanya berharap padamu. Ya Allah, jangan biarkan ada cinta yang membara di hati ini selain cinta kepadamu. Andai pun harus mencintai makhluk-Mu, cintakanlah yang menjadi ibadah kami di jalan-Mu. Ya Allah, jangan biarkan kami memendam rindu yang menggebu selain rindu berjumpa dengan-Mu. Jadikan hari-hari yang tersisa dari hidup ini seluruhnya hanya di jalan-Mu ya Allah. Hanya karena-Mu, hanya untuk-Mu, hanya mencari ridho-Mu. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi Palestin. Ya Allah, tolonglah saudara kami di Palestina. Engkaulah yang menyaksikan dan menguasai segala-galanya. Kuatkan iman saudara-saudara kami ya Allah. Jadikanlah keteguhannya, perjuangannya membuka mata hati hamba-hamba-Mu di seluruh dunia ini. Ya Allah, jadikanlah saudara kami menjadi bukti indahnya Islam, indahnya orang yang beriman. Ya Allah, jadikan jalan hidayah bagi sebanyak-banyaknya makhluk-Mu. Lindungi, kuatkan, dan berikan kemenangan atas kaum zalimin. Ya Allah, kaum yang zalim pun makhluk dalam genggaman-Mu. Engkaulah yang kuasa melemahkannya, mencerai-beraikannya,
Hanya Engkau penguasa segala keadaan dan kejadian. Ya Allah, lepaskanlah Masjidil Aqsa dari cengkraman kaum Yahudi. Berikan kesempatan kami bersujud di sana sebelum ajal kami tiba. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.